Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Semua orang tahu apa itu 5 juta tile emas, bahkan jika mencari di seluruh dinasti Naemu, tidak akan ada uang sebanyak ini. Dan Aaron sangat serius dalam meminta uang, sepertinya dia sengaja mempersulit rumah judi. Belum lagi uang Aaron, bahkan 200.000 tile dari kedua orang itu pun tidak bisa dibagikan dalam waktu dekat. Manajer itu gemetar dan bertanya kepada pelayan dengan suara rendah, "Bos belum datang. Aku sudah meminta orang untuk memanggilnya, tapi masih belum datang." Suara pelayan itu pelan, tapi Aaron mendengarnya dengan jelas. Aaron tidak tahu berapa hebat badan usaha Jubao, tapi mulai hari ini, tidak ada keraguan bahwa rumah judi terbesar kedua di kota Amura harus mendukung keluarga Xiao. Hari ini Aaron baru saja meraih posisi teratas, dia adalah selebriti baru siapa yang berani menyinggung perasaannya. Manajer itu tersenyum datar sambil berkata, "Tuan Aaron, lihatlah, rumah judi berantakan hari ini, jadi akan sulit mendapatkan uang." Dengan pandangan dari Aaron, Acer membanting meja dan berkata dengan keras, "Apakah kamu mencoba untuk tidak membayar hutangmu?" Ini jelas disengaja, manajer tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siapa suruh rumah judi memulai permainan ini? Manajer ingin sekali menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Jika dia tahu Aaron begitu hebat, dia bahkan tidak akan berani menyentuh Aaron. "Tuan Aaron, ini." Manajer itu hampir menangis. "Kami tidak punya 5 juta tile emas." "Oh." Aaron bertanya dengan sadar, "Bagaimana bisa tidak ada?" "Aku." Manajer mengelap air matanya. "Sekalipun kamu mengulitiku, aku tetap tidak punya uang sebanyak itu. Jangankan badan usaha Jubao, bahkan seluruh rumah judi di kota Amura pun tidak akan ada." "Benar-benar tidak ada, sama sekali tidak mungkin. Tidak hanya badan usaha Jubao yang tidak punya, bahkan dinasti Naemu pun tidak punya kemampuan ini." Aaron memutar matanya dan sangat marah. Kalau begitu, akan gawat jadinya. Rumah judi selalu mengatakan bahwa berani bertaruh, maka harus bersedia mengaku kalah, bukan? Ya. Manajer itu seperti siswa yang melakukan kesalahan, tidak berani mengangkat kepala. Melihat manajer seperti itu, semua orang sepertinya melihat hantu. Manajer badan usaha Jubao ini biasanya sangat agung. Siapapun yang datang ke rumah judi harus memanggilnya Tuan Gilbert. Kalau ada yang berbuat onar di badan usaha Jubao, dan Tuan Gilbert memberi perintah, dipotong tangan dan kakinya itu sepele, bisa sampai dibunuh pun tidak akan sadar. Selama bertahun-tahun, badan usaha Jubao telah menghasilkan banyak uang, dan uang mengalir ke kantong badan usaha Jubao seperti kepingan salju dari kantong orang lain. Meskipun Tuan Gilbert adalah seorang manajer, dia terkenal murah hati. Tidak pernah ada kata tidak bisa di dalam kamus Tuan Gilbert. Sekarang Tuan Gilbert tidak hanya berkata seperti itu, tapi dia juga menangis. Para penjudi tercengang. Hanya seorang peringkat pertama sudah membuat Tuan Gilbert begitu takut. Uang Aaron bahkan tidak sebanyak pendapatan per jam badan usaha Jubao. Mengapa Tuan Gilbert begitu takut padanya? Aaron jelas berusaha mempersulitnya, jadi mengapa dia tidak mencari seseorang untuk menghajarnya? Masyarakat awam dan para gangster tidak memahami hebatnya peringkat pertama. Dengan level Aaron saat ini, kemungkinan besar akan menjadi juara nasional di masa depan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan juara nasional teratas, dan hanya lulus sebagai peserta ujian negara, Tuan Gilbert tetap tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika dia masuk menjadi peserta ujian negara, dia akan menjadi pejabat. Di kota Amura, masyarakat bergantung pada pejabat pemerintah untuk mencari nafkah. Mereka bahkan tidak berani menyinggung penjaga di pengadilan, apalagi menyinggung Aaron. "Aku tahu, rumah judi tidak akan bisa memberikan uang sebanyak itu untuk waktu sesingkat ini, jadi kamu bisa memberi sebanyak yang kalian punyai. 2 bersaudara di sebelahku dan aku akan berbagi dulu." Aaron menunjuk kedua bersaudara yang cerdas itu dengan tatapan benar dan sombong. Kedua orang itu baru saja mendengar rumah judi mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, jadi mereka takut rumah judi tidak akan membayar utangnya. Sekarang Aaron benar-benar menagih utangnya untuk mereka secara pribadi. Mereka dipenuhi dengan kekaguman dan memuji dengan lantang. Tuan Aaron tidak hanya sangat berbakat, tapi juga murah hati. Benar seorang yang terpelajar dan pria terhormat. Kalian terlalu memuji. Kalian memiliki visi yang bagus dan pantas mendapatkannya. Tidak, tanpa Tuan Aaron, bagaimana kami bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini? Mereka saling menyanjung, dan kata mereka sangat sarkastik. Tuan Gilbert merasa ingin mati saat itu juga. Bisa-bisanya rumah judi rugi. Kemungkinan besar dia adalah orang pertama dalam sejarah. Pemilik rumah judi pasti akan membunuhnya. Pelayan badan usaha Jubao yang biasanya sombong mengikuti Tuan Gilbert tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata Aaron menjadi dingin. "Kenapa? Kamu tidak mau membayar?" Manajer tidak berani berbicara. Uangnya terlalu besar dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Aaron mengerutkan kening dengan dingin, dan berdiri sambil menamparkan meja, mengejutkan hati dan pikiran semua orang. "Kalau tidak bisa membayar, untuk apa kamu membuka rumah judi? Tidak mau membayar, masih berani kamu mempermalukan aku dan menginjak-injak namaku." Manajer terkejut, apakah dia marah? Aaron menatapnya dengan dingin. "Bahkan jika aku, Aaron, hanyalah seorang juara provinsi,
aku tetaplah juara provinsi yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Beraninya kamu, sebuah rumah judi kecil bertaruh pada gelar calon lulusan ujian. Dia bahkan berkata bahwa badan usaha Jubao itu rumah judi kecil. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak tahu Aaron memiliki kepercayaan diri dari mana. Mereka semua menertawakannya. Aaron terus berkata dengan keras, kamu hanya menindasku karena tidak punya dukungan dalam pemerintahan. Aku, Aaron, kalau ingin membunuhmu, apakah aku membutuhkan orang lain? Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kata-kata Aaron membuat Tuan Gilbert kencing ketakutan. Ketika permainan judi dimulai, Aaron sudah berpikir bahwa hari ini dia akan berurusan dengan orang-orang yang telah merendahkannya. Dia tidak akan melepaskan siapapun. Dia akan membiarkan siapapun yang bertaruh bangkrut. Bagi yang memulai, dia akan membuat mereka tidak punya nyawa untuk hidup. Pedang Ken sudah diarahkan ke tenggorokan Tuan Gilbert. Udara dingin meresap, hampir ingin menggorok leher Tuan Gilbert. Manajer hanya berharap bisa bertahan sampai bos datang, dia berlutut dan memohon ampun, Tuan Aaron, aku tidak tahu diri. Aku salah. Aku salah. Salah. Jika Aaron tidak menjadi juara satu, orang yang akan dibenci dan dihina oleh ribuan orang saat ini adalah Aaron. Bagaimana dia bisa tahu bahwa perkataannya salah? Dia hanya beradaptasi dengan situasi yang ada dan menilai situasi. Aaron mencibir. Apa gunanya kamu mengakui kesalahanmu? Karena kamu berani bertaruh, kamu harus menanggung kerugian. 5 juta tael emas, kurang 1 tael pun tak bisa. Semua orang tersentak, nafsu Aaron begitu besar hingga tak ada habisnya. Cukup serakah juga. Badan usaha Jubao pasti punya kuasa di kota Amura, dan pasti ada pejabat yang mendukungnya. Aaron, seorang peringkat pertama, berani berlagak di badan usaha Jubao. Bahkan berani meminta begitu banyak, dia benar-benar tidak tahu diri. Setiap orang yang awalnya ditakuti oleh Aaron tidak lagi takut sekarang. Aaron sangat sombong, dia hanya mencari kematian. Tuan Gilbert juga berpikiran sama, dia bersujud berulang kali, hanya memohon kepada bosnya agar segera datang menyelamatkannya dan membalas perlakuan Aaron. Pemilik badan usaha Jubao tidak lain adalah ketua paviliun Kunwu sekarang, Yindro. Keluarga Yi tidak hanya membuka paviliun pedang di dinasti Naemu, tetapi juga membuka rumah judi. Namun, rumah judi biasanya diurus oleh berbagai manajer, dan orang luar tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah judi tersebut. Tuan Gilbert mendengus dingin, keluarga Yi adalah kesayangan kaisar dan sangat dekat dengan keluarga kerajaan, kenapa dia harus takut kepada peringkat pertama? Orang paling populer di kota Amura saat ini adalah Aaron, tapi Aaron lemah. Dibandingkan dengan keluarga Yi, dia hanyalah sebutir telur yang menghantam batu, tidak tahu diri. Saudara Xiao. Yindro muncul di depan pintu rumah judi dan memanggil saudara Xiao. Angin apa yang membawamu kemari? Tuan Gilbert tercengang, ada apa? Saudara Xiao. Keluarga Yi mempunyai aturan, rumah judi dan paviliun pedang tidak saling mengganggu, rumah judi menyebabkan masalah seperti itu, Yindro datang ke sini dan baru mengetahui bahwa itu karena Aaron. Mendengar pemilik memanggil Aaron sebagai saudara, Tuan Gilbert hanya mengira Yindro bersikap sopan. Dia pun berlutut di lantai sambil berkata, bos. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dia mencari masalah dengan rumah judi karena dia adalah peringkat pertama. Paviliun Kunwu yang bermartabat ternyata adalah pemilik badan usaha Jubao. Aaron tidak terlalu terkejut, sejak zaman dahulu, orang kaya berkuasa di bisnis legal dan ilegal adalah hal yang lumrah. Sebaliknya masyarakat dan para gangster yang ada di badan usaha Jubao dikejutkan dengan keributan tersebut, siapa yang tidak mengetahui nama besar keluarga Yi. Sudah berakhir, Aaron benar-benar menabrak wilayah keluarga Yi. Di dunia hitam, nama keluarga Yi lebih efektif dibandingkan nama istana. Pedang bisa membunuh, dan keluarga Yi adalah pencetus senjata tajam. Di dinasti Naemu, setiap orang yang menggunakan senjata, baik pedang panjang maupun belati, harus dengan hormat memanggil, bos, saat melihat Yindro. Begitu Yindro muncul, dia belum berurusan dengan pembuat onar itu, hanya dengan berdiri di sana saja, para gangster itu bahkan tidak berani berbicara. Aaron benar-benar tidak dapat melihat sebelumnya bahwa Yindro, yang terlihat sangat berpendidikan, memiliki kemampuan seperti itu. Ternyata dia bisa menghasilkan uang dari semua kalangan bisnis. Meskipun orang ini adalah keturunan dari kakak laki-lakinya, masih belum jelas apakah itu musuh atau teman, Aaron mengamati situasi dengan tenang dan menunggu kesempatan. Di seluruh rumah judi, hanya kursi tempat Aaron duduk masih utuh, sisanya sudah hancur berkeping-keping. Di tengah semua kekacauan, hanya Aaron yang seperti puncak ketenangan, berdiri tegak dan diam. Aura ini tidak kalah dengan Yindro. Begitu Yindro datang, semuanya terdiam, hanya terdengar isak tangis manajer. Dia tidak berani sombong pada Aaron sebelumnya. Kini begitu Yindro datang, dia menyimpan sikap mengakui kesalahannya barusan, sambil berkata, bos, dia mengandalkan dia adalah peringkat pertama untuk memeras kita. Orang-orang itu mengangguk satu demi satu, benar, Aaron sangat serakah. Dia berani meminta begitu banyak uang yang bahkan belum pernah ada orang yang berani meminta sebanyak itu. Ken mengepalkan pedangnya erat-erat, siap menyerang kapan saja. Acer menjaga kartu judi tersebut agar tidak dirampas sehingga mereka menolak membayar.
Aaron tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dalam keheningan yang semakin kental, rasa dingin di matanya perlahan semakin dalam. Kekuatan keluarga Yi tidak boleh dianggap remeh, jika marah, hanya akan lebih menakutkan dari para gangster. Dalam perjalanan, Yindro sudah mendengar pelayan rumah judi dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Aaron niscaya untuk mencari masalah dengan rumah judi untuk membalas kekesalannya. Yindro tidak berbicara lama, dan Tuan Gilbert tidak berani berbicara. Setelah hening beberapa saat, Yindro akhirnya berkata pelan, "Tuan Gilbert, kamu bertaruh menggunakan peringkat pertama tanpa izin, apakah kamu tahu salah?" Semua orang gempar, Yindro justru membantu Aaron. Aaron mendengus dingin, tapi Yindro memiliki penglihatan yang tajam. Mata Yindro lebih dingin dari mata Aaron. Keluarga Yi tidak pernah memperlakukan bawahannya dengan buruk. Tuan Gilbert telah bekerja dengan keluarga Yi selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah karyawan lama. Di kota Amura, banyak orang hebat, semua orang selalu dalam keadaan tegang, karena kepala mereka bisa saja putus setiap saat. Biasanya Yindro selalu mengajari untuk selalu berhati-hati baik dalam perkataan dan perbuatan di kota Amura jika ingin hidup panjang. Jika kamu memiliki pikiran yang tidak seharusnya, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Manajer melepaskan lengannya yang memeluk paha Yindro, dan dengan panik bersujud sambil berkata, "Tuan, hamba melakukan kesalahan. Hamba tidak seharusnya membuat taruhan tanpa izin. Aku bukan orang yang harus diminta maaf olehmu." Yindro menunjuk ke arah Aaron, manajer hendak bersujud, tapi disela oleh Aaron. "Tidak perlu, aku juga tidak akan menerimanya." Aaron melambaikan tangannya dengan dingin, kepala manajer membeku di tengah, tidak tahu harus bersujud atau tidak. Kata-kata Aaron sedingin es. Dia bahkan tidak bersedia menghargai Tuan Yindro. Semua orang kembali gempar. Hanya seorang peringkat pertama sudah berani begitu sombong. Keluarga Yi mempunyai hubungan baik dengan keluarga kerajaan dan sudah terbiasa berbuat semaunya. Di kota Amura, para orang kaya dan berkuasa bahkan ingin menjilat keluarga Yi tapi tidak bisa. Siapa yang berani tidak menghargai Tuan Yindro? Jelas sekali, Aaron tidak mau menghargainya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Aaron dipermalukan di depan ribuan orang, dan orang ini hanya akan membiarkan semua ini berlalu dengan satu kata maaf. Aaron mengeluarkan pedang terserah yang memancarkan cahaya dingin. Yindro terkejut, dan manajernya pun memohon dengan panik, "Ampunilah aku. Aku punya orang tua dan anak. Tuan Aaron, aku tidak akan berani lagi." Kepala manajer itu sampai bengkak karena bersujud, suara Aaron tetap sedingin es, "Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa pemenang adalah raja, dan yang kalah hanya bisa terima. Tidak hanya kamu yang punya orang tua dan anak, keluargaku juga sama, kamu memperlakukan keluarga Xiao seperti ini. Bisakah kamu bayangkan keluarga kami akan terdesak sampai seperti apa jika aku tidak mendapatkan juara teratas hari ini?" Aaron penuh dengan kebencian, orang-orang di kota Amura sangat suka menginjak yang lemah. Manajer melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Badan usaha Jubao bukan satu-satunya yang memulai permainan judi ini. Mengapa Tuan Aaron hanya marah padaku? Badan usaha Jubao hanyalah rumah judi terbesar kedua. Bahkan jika kamu ingin membuat masalah, kamu harusnya pergi ke rumah judi Wanbao." "Haha, kenapa?" Aaron tiba-tiba tertawa sinis. "Tentu saja orang akan meniru apa yang akan dilakukan orang. Aku hanya membalas apa yang kalian lakukan padaku. Bukankah badan usaha Jubao sengaja menindas yang lemah? Aaron memilih rumah judi terbesar kedua untuk ditindas, memangnya kenapa?" Manajer itu terpaku. Aaron sangat licik, begitu liciknya sehingga dia tidak tahu bagaimana membuka mulut untuk memaki. Yindro mengerti, dan mendesah pelan, "Saudara Xiao, tolong pandanglah aku." Sebelum Yindro selesai berbicara, manajer mengira dia sudah selamat, jadi dia mengangguk cepat, "Betul sekali, menghargai keluarga Yi. Bunuhlah dengan cepat, jangan membuatnya terlalu menderita." Begitu Yindro mengatakan ini, semua orang terkejut. Sikapnya begitu biasa. Tuan Gilbert adalah karyawan lama. Selama bertahun-tahun, badan usaha Jubao telah dikelola dengan tertib tanpa ada kesalahan. Jangan, bos, aku salah." Manajer berdiri dan memohon belas kasihan dengan panik, dia membenci dirinya sendiri karena serakah akan uang. Dia pikir pertaruhan itu adalah pertaruhan yang pasti, tapi dia tidak menyangka. Melihat tidak ada cara untuk meminta bantuan, manajer yang tidak rela mati berlari menuju gerbang. Dia tidak menyangka Aaron akan membalasnya seperti ini. Jika dia tahu bahwa Tuan Yindro pun harus mengikuti keinginannya, bagaimana mungkin dia berani memasukkannya ke rumah judi di mana ribuan orang akan menginjak dan memarahinya. Sudahlah. Lebih baik kabur dulu. Aaron baru saja mendapatkan peringkat pertama hari ini, setelah pusat perhatian hari ini selesai, Aaron akan melepaskannya karena mempertimbangkan reputasinya. Perhitungan Tuan Gilbert sangat teliti seperti biasa. Sayang sekali, kali ini dia salah. Aaron melirik, Ken langsung mengambil pedang di tangannya, dan memberikannya padanya, cepat dan cekatan seperti burung layang-layang, langsung mengangkat pedang dan menjatuhkannya. Manajer merasakan aura yang menusuk tulang mendekat, dan menoleh ke belakang. Pedang nomor 1 Paviliun Kunwu telah menggores tenggorokannya. Krak, puff.
Semua orang melihat ke atas, melihat ke kepala yang terbang, dan mengikuti kepala itu jatuh ke tanah lagi. Semuanya berwajah pucat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aron menggunakan pedang nomor 1 Paviliun Kunwu untuk membunuh orang-orang Tuan Yindro di depan Tuan Yindro. Jika dikatakan Tuan Yindro cukup membuat para gangster ketakutan, maka level Aron saat ini, ketakutan yang ditimbulkan pada para gangster jauh di atas Tuan Yindro. Dada para gangster itu bergemuruh, apakah Aron masih manusia? Jika dia manusia, kenapa dia begitu tidak peduli pada apapun? Bukankah menurut rumor, Aron, menantu kediaman keluarga Qin ini, pengecut dan tidak kompeten? Dia hanya mendapatkan peringkat pertama, kenapa dia sudah lancang seperti ini? Dia tampaknya tidak takut mendapat masalah sedikit pun, dia benar-benar lancang, lebih kejam daripada gangster. Bau darah yang keluar menyebabkan banyak orang muntah. Para gangster diam di sana dalam keadaan linglung, para pelayan di rumah judi lemas. Manajer mereka, yang tadi masih hidup, kini kepalanya sudah terputus dan matanya masih terbuka lebar. Aron berbalik, Ken mengarahkan pedangnya ke semua orang. Keduanya seperti dua harimau yang menatap semua orang yang hadir. Aron merendahkan suaranya dengan berkata, yang tidak mau mati, cepat keluar. Dia ingin membuat perhitungan dengan Yindro, dan dia tidak ingin ada orang luar yang ikut. Para gangster gemetar, awalnya mereka menghancurkan rumah judi, hanya ingin rumah judi mengembalikan uang mereka. Namun ternyata rumah judi ini milik keluarga Yi, mereka tidak berani merebutnya. Mereka masih ingin mendebat, tapi sekarang Aron lebih kejam dari mereka tidak berani melakukan kesalahan hingga mati di bawah pedangnya. Tuan Gilbert bisa dibilang orang yang berpengaruh, Aron langsung membunuhnya begitu saja, apalagi gangster seperti mereka. Di antara mereka, ada banyak tahanan yang diburon oleh pemerintah. Jika mereka mati di sini, tidak hanya tidak akan ada yang mencari keadilan untuk mereka, tapi Aron juga akan mendapat pujian besar. Setelah dipikir-pikir, orang-orang ini menghentakkan kaki lalu beranjak pergi. Setelah kehilangan begitu banyak uang hari ini, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengakuinya? Apalagi Tuan Yindro dan Ken si budak Kunlun itu, mereka semua tidak bisa mengalahkan keduanya. Jika mengakuinya sekarang, mereka tidak perlu menanggung malu. Beda para gangster dari anak-anak keluarga bangsawan. Mereka tidak akan mati demi harga diri. Tidak masalah kalah dari orang lain, tidak masalah mengaku pengecut. Lagi pula, ketika meninggalkan pintu rumah judi, tidak ada yang saling kenal. Akibatnya, betapapun sedihnya mereka tetap dengan kesal menjatuhkan kartu judi di tangan mereka dan pergi dengan marah. Papan-papan kayu mahoni itu jatuh ke lantai, menimbulkan suara teredam. Yang mereka buang bukanlah potongan kartu judi. Itu adalah harga diri yang diperoleh kembali oleh Aron. Suara ini sangat menyenangkan. Rasanya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke dalam kolam di hari hujan, setiap tetes air hujan berkumpul di sungai, dan kemudian menjadi lautan yang deras, menghapus rasa malu Aron satu persatu. Aron melumpuhkan seluruh rumah judi di kota Amura tanpa membunuh satu pun tentara. Satu-satunya pemenang sejati adalah Aron. Yang mereka pertaruhkan bukanlah uang, tapi nyawa Aron. Namun, sekarang Aron menang, Aron masih hidup dan kaya. Orang yang membuang kartu judi mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk berpartisipasi dalam acara yang menginjak-injak Aron, masing-masing dari mereka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan. Dan provokatornya juga sudah mati. Aron kembali sadar, menatap manajer yang terbaring di lantai, dan duduk kembali di bangku tanpa melihat ke arah Yindro. Marah, dia hanya melampiaskannya sedikit, Aron belum mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kotak kosongnya belum terisi. Karena Yindro adalah bosnya, wajar jika dia membuat perhitungan dengan bosnya. Pelayan, suguhkan Tuan Aron secangkir teh yang enak. Yindro tersenyum tipis. Baru kemudian para pelayan yang ketakutan itu kembali sadar. Mereka semua berlari ke dapur, tidak berani berada tempat kejadian. Yindro tidak terburu-buru, dia tahu bahwa kemarahan Aron hanya di permukaan saja. Selama bertahun-tahun di kota Amura, hanya Aron yang berani membuat keributan besar di rumah judi. Aron tidak sengaja menindas yang lemah. Jika Aron bersedia, meskipun itu adalah rumah judi nomor 1, rumah judi Wanbao, Aron pasti akan tetap melawannya. Dengan reputasi peringkat pertama saat ini, siapa yang berani menantang menantu keluarga Qin? Dia datang ke sini hanya untuk badan usaha Jubao. 40 tahun sejak berdirinya dinasti Naemu, situasi istana bergejolak dan bergejolak setiap tahunnya. Namun, tahun ini paling aneh. Aron tiba-tiba muncul di kota Amura tahun ini, dia baru saja memenangkan posisi teratas dan telah membunuh beberapa orang. Para veteran di istana belum pernah melihat anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Belum lagi keterkejutan para veteran, nama Aron pun mulai tersebar di dunia hitam. Kalau dibilang Aron baik, dia membunuh orang tanpa berkedip. Kalau menyebutnya jahat, semua alasan untuk membunuh semuanya adalah baik, bahkan tanpa celah. Aron, sangat merepotkan bagi orang lain, tetapi hanya kaisar yang sangat menyukainya. Yindro telah mendengar tentang pertaruhan rakyat terhadap Aron, dan dia sudah mengatakan kepada rumah judi untuk tidak terlibat dalam masalah ini.
Meski dia dan Aaron hanya bertemu satu kali, tapi dari apa yang dilakukan Aaron terlihat bahwa dia bukanlah seorang sarjana lemah yang akan membiarkan orang lain menindasnya. Alhasil, Tuan Gilbert yang rakus uang tetap membuat masalah seperti itu di belakang Yindro. Hari ini Tuan Gilbert mati di bawah pedang terserah. Aaron memberinya pelajaran, itu sama juga dengan Yindro memberi pelajaran pada bawahannya. Tidak masalah suka uang, yang penting dengan cara yang benar. Meskipun badan usaha Jubao hanyalah sebuah rumah judi, tali orang-orang dapat keluar masuk dengan bebas, tidak menipu orang untuk datang atau mengusir orang. Rumah judi hanyalah sebuah tempat usaha, semua orang bisa berjual beli dengan bebas, dan harus bisa mengaku kalah. Badan usaha Jubao mendapat uang dari perdagangan bebas. Sejujurnya, ini pertama kalinya rumah judi menindas orang seperti Aaron. Tuan Gilbert tidak mendengarkan perkataan Yindro sehingga mati sebelum menikmati hasilnya. Pada akhirnya, ini adalah kesalahannya sendiri. Bawahan melakukan kesalahan, dan atasan bertanggung jawab. Rumah judi sepi dan berantakan, Acer begitu ketakutan hingga terengah-engah. Kediaman keluarga Qin adalah raksasa, begitu juga dengan kediaman keluarga Yi. Tuan Yindro dan kakaknya duduk diam, tidak tahu apakah sedang merencanakan dan menunggu untuk saling membunuh. Acer diam-diam menarik lengan baju Aaron. Saudaraku, apa yang terjadi? Haruskah kita lari? Tidak, Tuan Yindro mungkin sedang menghitung berapa besar kompensasi yang harus dia bayarkan. Aaron tersenyum ringan. Yindro memutar matanya sedikit. Selain Aaron, ada dua orang lainnya yang menang taruhan. Yindro menurunkan kelopak matanya. Kalian berdua, masih belum pergi. Kami juga memenangkan taruhan, mengapa kami harus pergi? Kedua orang itu tidak terima. Kamu tidak bisa menghormati taruhan hanya karena dia adalah peringkat pertama, dan kemudian menindas kami rakyat jelata. Yindro tersenyum lembut. Kalau badan usaha Jubao berani menghujat lulusan ujian, aku khawatir tidak akan bisa bertahan malam ini. Kecuali kematian manajer yang kamu lihat, semua orang yang berpartisipasi dalam perjudian akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua idiot itu tercengang, dan Yindro mengetuk meja dengan gagang kipasnya. Pemerintah sedang menuju ke sini. Jika kalian bisa pergi dengan cepat, pemerintah tidak akan menangkap kalian. Kalian berdua begitu tenang, aku ingin bertanya, apakah kalian berdua punya seseorang di dalam kerajaan, itu sebabnya kalian berani tinggal di sini. Aaron mengangkat kelopak matanya, Yindro mengatakan hal ini hanya untuk menakuti mereka. Datang atau tidaknya orang pemerintah sepenuhnya bergantung pada keinginan Yindro. Dengarkan itu. Dengarkan baik-baik. Orang terpelajar memang bisa mengancam orang tanpa menggunakan satu kata makian pun. Mau menjadi bajingan pun bisa dengan banyak cara. Kedua idiot itu tercengang. Mereka adalah orang biasa, jadi tentu saja tidak ada seorang pun di pengadilan yang bisa melindungi keselamatan mereka. Aaron tidak berkata apa-apa, badan usaha Jubao tidak akan memberikan uang hari ini. Jika memberi uang, bukankah itu akan membuktikan bahwa rumah judi sudah memfitnah Aaron hari ini? Yindro tidak bodoh. Kedua idiot itu memandang Aaron dengan sedih, berharap dia yang membuat keputusan. Aaron berkata dengan dingin, aku rasa kalian juga bertaruh padaku secara tidak sengaja. Aku sudah menyelamatkan hidup kalian di depan gangster hari ini, anggap saja itu rasa terima kasihku atas dukungan kalian. Apa yang dikatakan Tuan Yindro benar, tidak ada yang bisa melindungi kalian nanti kalau pihak pengadilan datang. Huhuhu. Huhuhu. Ketika kedua idiot itu mendengar ini, mereka mengangkat lengan baju mereka dan menyeka air mata mereka menangis lebih buruk daripada orang-orang yang tidak menang taruhan. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah terbang ke awan, lalu jatuh dari awan, dan akhirnya jatuh ke dalam lumpur. Saat ini, hati mereka sangat hancur. 100.000 tael mereka. 100.000 tael. Tidak masalah tidak bisa mendapatkan 100.000 tael, mereka bahkan tidak akan mendapatkan modal mereka. 10 tael perak itu hasil mereka pinjam. Yindro mengeluarkan 20 tael dari lengan bajunya dan meminta mereka membaginya. Sudahlah, cepat pergi, jangan tunda lagi. Huhuhu. Kedua pemuda itu menangis dan berbalik dengan terhuyung-huyung, dan akhirnya pergi dengan enggan. Hanya Aaron dan yang lainnya serta Yindro yang tersisa. Yindro menghela nafas ringan, lalu berdiri dan memberi hormat. Saudara Xiao, katakan saja, berapa yang kamu inginkan? Badan usaha Jubao tidak mampu membayar 1 juta tael emas, Yindro tahu kalau Aaron mengerti dia tidak mampu membayarnya. Badan usaha Jubao yang pertama bersalah. Meskipun keluarga Yi berhubungan baik dengan keluarga kerajaan, juga tidak bisa seenaknya menindas orang lain. Bahkan jika menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, itu tidak akan berhasil melawan orang seperti Aaron yang tidak bermain sesuai aturan. Jika kamu melakukan kesalahan di depan Aaron, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengakui, meminta maaf, dan memberikan kompensasi, dan masalah akan selesai. Jika tidak, tidak ada gunanya membuat embel-embel lain. Karena metode Aaron selalu lebih mencolok dari yang lain. Aaron meminum tehnya. Tehnya sudah dingin, menambah aroma dinginnya.
Badan usaha Jubao bahkan rela memberikan teh yang bagus kepada para tamu, mereka memang ahli dalam bisnis. Pelanggan kemungkinan besar akan tertarik hanya karena sedikit hadiah kecil. Jika kamu minum teh sebagus badan usaha Jubao, kamu pasti akan mengobrol dengan orang lain saat keluar, dan orang lain akan mengikuti kamu untuk mencicipinya. Informasi dari mulut ke mulut menyebar, dan tentu saja semakin banyak orang yang akan datang ke rumah judi. Begitu memasuki rumah judi, berapa banyak orang yang mampu menahan nafsu. Menjadi miskin dalam 1 detik dan menjadi kaya di detik berikutnya lebih mengasyikkan daripada mencari wanita. Meskipun badan usaha Jubao dikenal sebagai rumah judi besar kedua di kota Amura, namun penghasilan yang diperolehnya tidak kalah dengan rumah judi Wanbao. Mengklaim sebagai yang kedua hanya karena rendah hati. Tidak memamerkan kekayaan, hal ini sejalan dengan gaya seseorang yang melakukan hal-hal besar. Aaron sengaja mencari masalah dengan badan usaha Jubao memang karena rumah judi ini lebih gampang ditindas. Seseorang yang menghasilkan uang dengan tidak mencolok tidak akan menyinggung siapapun secara terang-terangan. Aaron mengetuk kotak yang dibawanya. Kotak-kotak ini harus diisi. Boleh, Yindro langsung setuju. Ada sekitar selusin kotak yang perlu diisi, paling tidak harus diisi 200.000 agar penuh. Yindro begitu lugas sehingga Acer dan Ken saling pandang dengan ketakutan. Benar saja, seperti yang dikatakan Aaron, mereka menjadi kaya dalam semalam. Ya ampun, 200.000 tael perak. Mereka membutuhkan ratusan ribu tahun untuk mendapatkannya. Saudara mereka hanya perlu bilang penuhi, mereka langsung mendapatkannya. Puas. Sangat memuaskan. Acer bersemangat, tapi Ken sedikit lebih waspada, tuannya sedang memeras orang. Dia harus melindungi tuannya. Pedang terserah di tangannya siap dihunuskan kapan saja untuk mencegah Yindro melukai tuannya. Yindro sangat murah hati, tanpa mengedipkan mata, langsung menyetujui permintaan Aaron. Aaron merasa sedikit kagum. Karena manajer badan usaha Jubao baru saja mengatakan bahwa dia serakah, dan Aaron juga menerimanya, maka dia akan memberitahu orang-orang ini apa itu serakah yang sebenarnya. Kali ini badan usaha Jubao mempermalukan nama Aaron, memangnya dia begitu mudah ditindas. Dia, Aaron, bukan hanya putra keluarga Xiao, tapi juga calon juara, dan orang paling berbakat di dinasti Naemu. Reputasinya lebih berharga dari emas. Dia tidak seperti para pemuda kaya yang lebih mementingkan harga diri dan hanya suka membicarakan hal-hal murahan, berharap orang lain akan memuji dan menaatinya dalam segala hal. Rasa hormat yang Aaron inginkan adalah uang sungguhan. Hanya harga diri yang dibangun di atas kekayaan besar yang asli. 200.000 tael saja tidak cukup. Hanya dengan punya barang yang besar, Aaron baru benar-benar bisa melakukannya. Orang-orang baru akan menghormatinya. Bau uang yang paling dibenci oleh anak keluarga bangsawan, Aaron menyukainya. Dia tersenyum tipis sambil menatap Yindro. Aku juga menginginkan badan usaha Jubao. Dia menginginkan badan usaha Jubao. Acer dan Ken yang tadinya senang tercengang. Yindro dan yang lainnya tidak menyangka bos mereka akan begitu berani. Terlalu ganas. Pemerasan ini terlalu kejam. Seluruh tubuh Acer gemetar, merasa kepalanya akan dipenggal. Dia segera berkata pada Ken, saudara Bai, pegang pedang dengan baik. Pegang dengan baik. Bagi Yindro, konsesi terbesarnya adalah memberikan pendapatan badan usaha Jubao selama 1 bulan kepada Aaron. Dengan penghasilan bulanan sekitar 250.000 tael, Aaron seharusnya puas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aaron akan melanggar batas dan langsung menuju zona pertahanannya. Badan usaha Jubao adalah bisnis keluarga Yi sejak didirikan hingga sekarang, dan tidak ada yang berani menginginkannya. Aaron tidak hanya mengingini, tapi memintanya secara terbuka. Yindro diam seperti lautan, tapi ada yang bergejolak di dalamnya. Keberanian Aaron jauh melebihi ekspektasinya. Untuk apa dia menginginkan begitu banyak uang? Semua orang kaget. Aaron sedang mengunyah kacang, tidak terburu-buru, seolah dia hanya membuat permintaan kecil dan masuk akal. Tidak disangka, Yindro sangat terkejut dengan permintaan kecil ini hingga dia hampir kehilangan arah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah ketua pavilion Kunwu, dia sudah menguasai senjata sejak kecil, dia memiliki semangat yang kuat dan mantap dan tidak akan panik seperti orang lain. Dia sadar kembali dan berkata pelan, apa aku boleh tahu mengapa saudara Xiao menginginkan badan usaha Jubao? Sangat mustahil bagi orang awam untuk memiliki pemikiran seperti ini. Oh, kenapa? Aaron tersenyum dan berkata dengan tenang, bukankah aku sudah mengatakan bahwa badan usaha Jubao mempermalukanku seperti ini? Tentu saja aku ingin mendapatkan harga diriku kembali. Di bawah senyuman itu ada aura jahat yang menusuk. Yindro terdiam. Aaron melempar kacang di tangannya dan berkata pelan, Tuan Yindro menganggap reputasiku bahkan tidak sebanding dengan sebuah rumah judi. Tidak, Yindro. Aaron tersenyum tipis dan berkata dengan dingin, saat aku mengambil pedang nomor 1, aku rasa kamu sudah tahu bahwa kakekmu dan aku adalah orang yang sejalan. Aaron pernah mengecek nenek moyang keluarga Yi yang merupakan saudara pertama yang datang ke dinasti Naemu. Dalam kesan banyak orang zaman dahulu, kakaknya ini bertingkah aneh dan berbicara aneh, tapi dia adalah seorang pembuat pedang berbakat. Berbagai informasi menunjukkan bahwa kakaknya ini tidak hanya berasal dari Lamusa, meskipun tidak segila Aaron, namun dia juga orang yang penuh semangat membara.
Saat pertama kali datang ke dinasti Naemu, usianya seharusnya hampir sama dengan Aron. Aron mengangkat alisnya. Kakekmu dan aku berasal dari zaman yang sama. Menurut senioritas kakekmu, kamu seharusnya memanggilku leluhur. Zaman. Acer dan yang lainnya tidak mengerti, tapi leluhur. Leluhur. Acer dan Ken tidak bereaksi. Kakak mereka dan Yindro seumuran. Bagaimana dia bisa menjadi nenek moyang Tuan Yindro? Pertanyaannya, kalau menghina orang seperti ini, pasti pihak lain sudah meledak, lalu kenapa Tuan Yindro tidak mengucapkan sepatah kata pun? Yindro mengerutkan kening, tidak ada satu kalimat pun yang salah dari kata-kata Aron. Dalam hati Yindro, dia sangat menghormati kakeknya. Kakek pernah berkata bahwa kampung halamannya bukan di dinasti Naemu, melainkan di tempat yang jauh. Kakek juga meninggalkan pertanyaan tentang pedang nomor 1, jika ada yang menjawab dengan benar, apapun namanya, dia akan menjadi saudara kakek. Jadi Aron memang bisa menyandang panggilan, leluhur. Tentu saja, ada begitu banyak masyarakat Lamusa, 56 suku adalah satu keluarga, jadi Aron serta kakaknya secara alami adalah saudara. Jadi, sebagai orang setingkat leluhur, aku ingin kompensasi rumah judi, apakah itu aneh? Jika ini didengar oleh orang lain, tidak tahu malu. Tidak malu. Tidak punya sopan santun. Namun di telinga Yindro, permintaan tersebut tidak berlebihan. Segala yang dimiliki keluarga Yi kini semuanya berkat kakeknya. Teman baik kakeknya meminta rumah judi, itu tidak berlebihan. Teori leluhur Aron hanyalah ucapan belaka, tapi dia tidak menyangka akan berguna bagi Yindro. Saat ini, Yindro hanya perlu memastikan hal yang paling penting. Meskipun Aron menjawab pertanyaan Pavilion Kunwu dengan benar, itu tidak cukup. Kakekku pernah memberitahuku bahwa ada seekor burung di langit yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil hanya dalam 1 jam. Apa namanya? Ken dan Acer bingung, apakah ada benda seajaib ini di dunia ini? Kuda tercepat dinasti Naemu hanya mampu menempuh jarak 100 mil dalam sehari. Burung apa yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap? Aron tersenyum, oh, ternyata orang ini cukup berhati-hati. Dia mengangkat kakinya dan berkata, pesawat. Yindro terkejut, dan menunjuk ke rumah judi, badan usaha Jubao, di mana terdapat cara bermain kartu yang dibuat sendiri. Total ada 55 kartu, 3 pemain bermain melawan satu sama lain, dan kemudian 2 orang membentuk satu kelompok, dan 1 pemain tersisa bermain melawan satu sama lain. Dinasti Naemu menamainya kartu tanding. Apa namanya di tempatmu? Aron tertawa, dia baru tahu rumah judi ada permainan ini ketika mendengar Yindro mengatakannya. Saudaranya ini menarik juga. Dia menjawab dengan santai, lawan Tuan Tanah. Saudaranya yang seorang mahasiswa sains, bahkan membawa lawan Tuan Tanah ke sini. Dia pasti terlalu bosan di sini. Yindro tertegun, dia menjawab semua pertanyaan dengan benar. Begitu ekspresi Yindro berubah, Ken menjadi gugup, sorot matanya sangat dingin, karena takut Aron akan terluka. Aron mengambil kacang di atas meja dan berkata, pasti kakekmu yang mengimpor kacang dan biji melon ini. Ketika Aron menaturalisasi Ken di Menteri Sipil, Aron menemukan bahwa orang-orang di Menteri Sipil tidak hanya suka bergosip, tetapi juga memiliki biji melon dan kacang di tangan mereka. Di zaman modern, tidak ada yang istimewa. Namun, Aron memeriksa secara spesifik, dan kacang tanah serta biji melon tidak muncul dalam literatur tanaman dinasti Naemu. Dia menyimpulkan bahwa kakaknya ini pertama kali datang ke dinasti Naemu dan merasa bosan. Selain membuat pedang, dia juga suka bermain kartu, makan biji melon dan kacang, kebiasaan khas pria yang jarang keluar rumah. Bermain kartu tidak menarik, jadi dia pun mengajak orang untuk bermain lawan Tuan Tanah. Lagi pula, bermain kartu dengan banyak orang baru menarik. Alhasil, makin main makin besar, dia bahkan membuka rumah judi dan mengimpor kacang tanah serta biji melon untuk menghilangkan rasa rindu kampung halamannya. Dinasti Naemu memiliki kontak dengan wilayah barat, sehingga tidak sulit untuk mengimpor kacang tanah dan benih melon. Namun, Aron tidak menyukai biji melon dan kacang tanah, dia menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika kakekmu mengimpor cabai. Yindro maju selangkah, dan pedang Ken segera mendekat. Lingkaran mata Yindro memerah, dia pun langsung berlutut di lantai. Melihat Yindro yang tiba-tiba berlutut sontak membuat Acer terperanjat. Dia tidak tahu mengapa tuan dari keluarga Yi ini bisa berlutut di kaki kakaknya. Kakek, Yindro memberi hormat. Yindro bersujud kepada Aron, kakak kakeknya, dia harus memanggilnya kakek juga. Aron melompat dari bangku dengan tiba-tiba, dan dia buru-buru membantu Yindro berdiri. Hei, jangan, aku hanya asal bicara. Kakek, ambillah. Yindro mengeluarkan kartu nama badan usaha Jubao dari sakunya. Mulai sekarang, badan usaha Jubao akan menjadi milik kakek. Buset. Untuk pertama kalinya, Ken tidak bisa memegang pedang dengan mantap. Acer memegangi kepalanya, apakah kakaknya memberi Tuan Yindro guna-guna? Kakek. Tadinya aku tidak berani mengenalimu, jadi aku pergi ke kediaman keluarga Qin untuk berkunjung, dan ingin berbicara dengan kakek lagi. Tanpa diduga, kakek tidak ada di sana. Hari ini, aku akhirnya memastikannya. Akhirnya kakek datang. Lingkaran mata Yindro berwarna merah. Dia terus memanggilnya kakek, membuat Aron sangat malu,
tapi tidak peduli bagaimana dia membantunya, Yindro tidak bisa bangun. Namun, mau secanggung apapun, itu tidak menghalangi Aron untuk menerima kartu badan usaha Jubao terlebih dahulu. Saat dia meminta Yindro untuk berdiri, dia segera memasukkan kartu itu ke dalam sakunya. Izin usaha badan usaha Jubao hanya bisa membuka rumah judi, tidak bisa untuk membuka restoran. Semuanya sudah siap dan hanya menunggu kesempatan. Sekarang sudah ada sumber dana, yang diperlukan hanyalah merek milik Aron. Dada Acer dan Ken seakan meledak, izin badan usaha Jubao dari kota Amura diberikan kepada kakak tertua dengan begitu mudahnya. Ini lebih dari sekedar menjadi kaya dalam semalam. Ini namanya menjadi kaya dalam semalam tanpa alasan. Ken dan Acer berdiri di samping dengan bengong, menyaksikan kakek dan cucu itu berbicara tentang hubungan mereka secara tiba-tiba. Yindro sangat menekankan, kasih sayang keluarga, Aron tidak pernah menyangka. Ada air mata di mata Yindro ketika dia berkata, kakekku bernama Zero Yi. Waktu itu dia bersikeras mengganti namanya. Nama aslinya adalah Eros Yi. Zero Yi. Hahaha. Aron tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, Yindro sangat sedih hingga dia tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Yi, pengucapannya sama dengan bahasa Inggris E. Dalam matematika, E adalah bilangan irasional yang kira-kira sama dengan 271.828. Masuk akal jika kakak laki ini mengganti namanya, yang niscaya menegaskan identitasnya sebagai mahasiswa sains. Alasan perubahan nama yang lebih penting sama dengan niat meninggalkan pertanyaan, yaitu mencari saudara Lamusa lainnya. Jelas sekali Yindro tidak mengetahui arti dari nama kakeknya, dan Aron pun menjelaskannya dengan ramah. Zero pernah bercerita tentang matematika modern kepada cucunya ini, Yindro segera memahami penjelasan Aron, dan tiba-tiba menyadarinya. Ternyata sang kakek tidak hanya meninggalkan kode rahasia untuk bertemu dengan saudaranya di Paviliun Kunwu, bahkan namanya pun memiliki arti yang berbeda. Tidak peduli apa nama Zero, itu hanya sebuah nama. Aron awalnya bernama Zenov. Orang Lamusa yang datang ke dinasti Naemu sepertinya suka mengganti nama. Kakek. Jangan, Aron menarik Yindro yang sedang berlutut di lantai. Meskipun kamu dan aku tahu alasannya, orang lain tidak tahu. Orang lain hanya akan merasa lucu jika kamu memanggilku seperti itu. Kamu adalah Tuan Yi yang bermartabat, aku tidak peduli jika orang lain mengejekku, kamu tetap mewakili wajah keluarga Yi. Aku tidak takut. Sejak Yindro mengidentifikasi Aron dan kakeknya sebagai saudara, sifat kekanak-kanakannya sedikit terlihat. Dia tidak takut, tapi Aron tidak mau. Dia masih sangat muda, sungguh keterlaluan jika ada orang seumur yang mengikuti di belakangnya setiap hari dan memanggilnya leluhur. Dia tersenyum tipis sambil menunjuk Acer dan Ken yang sudah kaget hingga membatu. Bahkan saudara terbaikku pun tidak bisa memahami hubungan kita, menurutku. Aron hendak menjelaskan, tapi Yindro hanya mendengar kata, saudara terbaikku, dan langsung memberi hormat kepada Acer dan Ken. Salam kepada kakek. Tidak. Acer dan Ken melambaikan tangan dengan gila-gilaan, apa mereka sudah gila? Saudaraku, guna-guna apa yang kamu berikan ini? Bagaimana mereka bisa layak menerima penghormatan dari Tuan Yindro? Acer dengan panik menghormat balik, jangan mempermainkannya. Yindro sungguh sangat tulus, tidak ada yang bisa menghentikannya, Aron mau tidak mau menunjukkan keagungan seorang yang lebih tua. Tuan Yindro, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku saudara Xiao di depan orang-orang, dan kamu bisa memanggilku sesukamu kalau tidak ada orang lain. Bagaimana menurutmu? Ketika Yindro mendengar hal itu, dia merasa sedikit sedih. Rasanya asing sekali kalau kakek memanggilku Tuan. Ya sudah, aku akan panggil kamu Yindro. Aron mengerutkan kening, sudahlah, bawa pergi anak jujur ini dulu. Atau aku akan memanggilmu Yindro aja. Begitulah kakekku memanggilku. Yindro mengangguk gembira ketika mendengar itu. Aron tertawa garing. Para pelayan membawakan teh, melihat Tuan dan Aron tertawa, mereka bingung dengan apa yang sudah terjadi. Mulai sekarang, Kak, saudara Xiao akan mengurus rumah judi. Kalian harus sama seperti dulu, bekerja keras dan jangan pernah lalai. Yindro sangat senang sampai piring di tangan mereka hampir jatuh ke lantai. Mereka pikir tuannya akan memberi pelajaran pada Aron yang serakah ini. Sekarang bahkan rumah judi pun diberikan. Bahkan menyerahkannya kepada orang lain dengan penuh senyum. Apakah Aron sehebat itu sampai tuan mereka pun takluk? Di kediaman keluarga Xiao, Kasim datang untuk menyampaikan kabar baik, tapi karena tidak ada Aron, dia sudah makan dan minum teh berkali-kali. Saat makan yang ketiga kalinya, hari sudah siang. Aron akhirnya kembali, tapi dia kembali sendirian, Ken dan Acer tinggal di rumah judi untuk mengambil alih urusan. Sebelum sampai di pintu, dia mencium bau dupa yang menyengat. Dilihat dari kejauhan, selain orang-orang istana, cukup banyak dari mereka yang memegang dupa dan beribadah di gerbang keluarga Xiao dengan sangat saleh. Di zaman kuno Lamusa, orang-orang yang berulang kali lulus dengan peringkat terbaik, masyarakat awam akan mengira bahwa mereka adalah titisan dewa literasi. Saat ini, Aron secara alami telah menjadi perwakilan kedatangan dewa literasi ke bumi. Orang-orang membawa anak-anak mereka ke keluarga Xiao untuk membakar dupa, hanya untuk menyerap semangat dari dewa literasi. Dulu,
Pintu masuk keluarga Xiao sangat tenang, tapi sekarang penuh dengan orang dan meriah. Kenapa ada pelayan laki-laki dari kediaman keluarga Qin? Ketika pelayan laki-laki itu melihat menantu majikannya telah kembali, dia hendak melangkah maju. Ketika Aaron pura-pura tidak melihatnya, dia langsung masuk ke dalam rumah untuk menerima hadiah.